Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, terlebih dahulu kita doa dulu bareng-bareng untuk ketua kelasnya. Dimohon untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, Ahmad Rafi. Semua dipimpin doa. Nah, ya sudah. Kita absen dulu ya. Untuk yang masuk siapa dan yang tidak masuk siapa. Untuk absen yang pertama, Bismillah. Masuk ya. Wahyudi. Oke, masuk. Abdurrahman. Fajar. Saifuddin. Deni Mulari. Oke, semuanya masuk. Bisa dimulai pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat 5 waktu dan hukumnya. Ada yang tahu apa itu sholat? Oke, benar. Sholat adalah secara bahasa ya. Secara bahasa sholat adalah doa. Kalau secara istilah, suatu perkataan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu tendensi bahwa sholat itu wajib. Kemudian bagi kita sebagai umat muslim harus mengetahui perkara-perkara sebelum melakukan sholat. Atau bisa diistilahkan syarat. Ya. Syarat dalam sholat ada 2. Yang pertama syarat sah sholat. Yang kedua syarat wajib sholat. Dalam sholat mempunyai 2 syarat. Yang pertama syarat wajib sholat. Perlu diketahui bahwa syarat adalah suatu pekerjaan yang dilakukan di luar rangkaian sholat. Jadi ketika akan melakukan sholat harus melakukan perkara-perkara yang dilakukan sebelum sholat. Yakni syarat wajib. Syarat yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Yang pertama muslim. Harus Islam. Maka orang kafir tidak wajib sholat. Atau dalam kitab diistilahkan taklif. Orang kafir tidak ditaklif dalam sholat. Lalu bagaimana ketika orang Islam keluar dari Islam atau murtad kemudian masuk Islam lagi? Maka ketika masuk Islam lagi dia wajib mengqadai sholatnya ketika dia murtad. Yang kedua baligh. Bagi seorang perempuan batasan baligh adalah perempuan yang sudah pernah haid. Ketika orang perempuan sudah haid maka dia sudah baligh. Kalau sudah baligh maka dia wajib untuk melakukan sholat. Untuk yang laki-laki batasan balighnya ada yang tahu? Betul sekali. Ihtilam. Ketika dia tidur kemudian dia bermimpi mengeluarkan mani.
pas tangi-tangi dia mengeluarkan mani, maka dia sudah balik. Untuk yang selanjutnya berakal sehat. Dalam artian bagaimana? Orang gila, ayanan, epilepsi, dan orang yang mabuk tidak wajib sholat. Saya kira di sini adik-adik semuanya berakal sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya telah sampai dakwah pada dirinya. Ada yang memerintah, ya. Ada yang memberikan ilmu, wawasan bahwa sholat itu wajib. Maka dia wajib untuk sholat. Ini berakal tadi. Sampainya dakwah. Kemudian kita menginjak tentang syarat yang kedua, yakni syarat sah sholat. Ada yang tahu apa itu syarat sah sholat? Di antaranya apa? Ada yang tahu enggak? Ya udah, kalau tidak tahu saya akan beritahu. Yang kedua ya, syaratnya syarat sah sholat. Sholat bisa sah ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka ketika dia kencing, maka tidak boleh langsung sholat, nggak harus bersuci dulu. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudhu, bisa suci dengan wudhu. Nah, punya hadas kecil ya harus wudhu. Kalau hadas besar itu dengan mandi. Suci dari hadas. Untuk yang nomor 2, yakni badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis. Pakaian yang kita pakai untuk sholat, tempat sujudnya ketika kita sholat harus suci dari najis, nggak ada kotoran dan sebagainya. Badan kita juga harus suci. Badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Untuk yang selanjutnya, menutup aurat. Ini yang perlu diperhatikan ketika dalam sholat, maka auratnya harus tertutup. Aurat bagi laki-laki dalam sholat, yakni mulai dari pusar sampai lutut. Ya, lutut ini harus tertutup rapat. Ini batasan aurat bagi laki-laki dalam sholat. Kalau untuk perempuan, auratnya semuanya harus tertutup kecuali wajah dan juga telapak tangan yang dalam. Telapak tangan itu ada 2, ada yang dalam, ada yang luar. Kalau yang dalam ya ini, kalau yang luar ini. Yang luar harus tertutup. Yang dalam enggak apa-apa. Ini auratnya perempuan dalam sholat. Yang selanjutnya harus menghadap kiblat. Dalam artian menghadap kiblat bagaimana? Dada kita harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Karena apa? Menghadap kiblat itu wajib ketika dalam sholat. Nah, itu saja. Untuk yang selanjutnya, telah tiba waktu sholat. Ketika sholatnya sudah manjing, masuk dalam waktu sholat, maka dia boleh untuk melakukan sholat. Dalam artian bagaimana? Dia tidak mendahuluinya. Kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak boleh untuk melakukan sholat.
atau setelahnya ketika sholat waktunya sudah habis kok dia sholat, maka tidak boleh. Saya contohkan seperti halnya sholat zuhur. Sholat zuhur kok 2:30, maka enggak sah karena 2:30 itu sudah masuk waktu sholat asar. Kita lanjut dalam pembahasan rukun sholatnya. Rukun itu apa? Ada yang tahu? Coba Kang Lutfi. Oh, bagus. Rukun adalah sebuah perbuatan atau perkataan yang dilakukan dalam sholat. Itu namanya rukun. Nah, rukun-rukun sholat diantaranya yang pertama harus niat. Harus niat. Sholat harus niat. Niatnya bagaimana? Ada yang hafal? Pastinya hafal semua. Niatnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ketika sholat sendirian, makmuman ketika menjadi makmum, imaman ketika menjadi imam. Fardhu lillahi ta'ala. Sholat asar, maghrib, subuh, isya sama. Yang membedakan cuma rakaatnya. Seperti halnya dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sebuah pekerjaan maka harus dengan niat. Yang selanjutnya berdiri jika mampu. Ketika seseorang itu mampu untuk berdiri, maka sholat harus dalam keadaan berdiri. Mampu berdiri, sholat dengan duduk enggak boleh, apalagi dengan tidur. Lain lagi ketika dia tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur miring. Kalau enggak mampu tidur miring, maka bisa tidur terlentang. Kalau enggak mampu tidur terlentang, maka yang terakhir dengan menggunakan isyarah kayak gitu. Yang penting kewajibannya adalah sholat. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 3, ini yang nomor 2 tadi berdiri jika mampu. Yang nomor 3 adalah yakni takbiratul ihram. Sholat harus ada takbiratul ihram. Saya contohkan takbiratul ihram dalam sholat ini seperti halnya dalam gambar. Ini ya, takbiratul ihram. Tangannya harus sejajar dengan telinga. Takbiratul ihram itu harus bersamaan dengan niat. Ya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini harus bareng dengan niat. Usolli fardhu. Wajib. Yang selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Pastinya hafal semua suratul Fatihah. Karena mulai dari kecil sudah diajarkan Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan bersamaan tumaknina. Ini dalam gambar diperhatikan. Rukuk ini. Ini sebenarnya gambarnya kurang tepat ya. Kepalanya harus sejajar seperti halnya papan ketika diletakkan itu lurus. Ya. Itu rukuk bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Kemudian iktidal harus dengan iktidal. Iktidalnya ketika pas rukuk sami Allahu liman hamidah itu iktidal berdiri. Ada yang tahu bacaan iktidal? Oke, tepat. Bacaan iktidal adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Setelah itu ketika iktidal harus sujud. Ya. Sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sujud. Nah,
Yang perlu diperhatikan dalam sujud, kening dengan hidung harus diletakkan ke lantai ya. Nggak boleh keningnya saja, hidungnya harus ke lantai. Nah, prakteknya sujud untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki tangannya harus terlentang kayak gini. Kalau perempuan harus gini ya. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Seperti ini beda dengan duduk tahiyat akhir ya. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Nah, kemudian duduk tahiyat akhir ini beda ya. Ini dalam duduk tahiyat akhir. Nah, ini perhatikan. Kakinya seperti ini ya. Kakinya seperti ini. Ini duduk tahiyat akhir. Kaki yang kiri dimasukkan ke kaki yang kanan. Setelah itu membaca tahiyat akhir. Nih, ada yang hafal tahiyat akhir? Wah, masa enggak hafal? Harus hafal. Ini rukun ya. Rukun harus dilaksanakan. Kemudian besok kalau yang belum hafal tahiyat akhir harus dihafalkan benar-benar. Kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Yang terakhir membaca salam. Salam kan ada dua. Yang rukun itu salam yang pertama. Kalau salam yang kedua tidak termasuk rukun. Yang terakhir harus tartib. Mulai dari niat, terus berdiri jika mampu, Al-Fatihah dan seterusnya, ini harus tartib, nggak boleh diacak. Itu namanya tartib. Dan selanjutnya ketika kita sudah membahas tentang syarat, rukun, ada kesunahan-kesunahan sholat. Kesunahan sholat itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, ketika meninggalkan sunnah ab'ad maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, ini bedanya. Nanti saya berikan tugas sunnah-sunnah ab'ad itu apa saja, sunnah-sunnah hayat itu apa saja. Karena waktunya terbatas, kita langsung bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini perlu diketahui perkara yang membatalkan, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara secara sengaja. Saya praktekkan, mau saya sholat, di sini ada teman saya pas ini. Tadi sampai makan apa? Nah, itu batal sholatnya, ya. Itu berbicara dengan sengaja. Yang kedua, bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Saya contohkan, umpama ini gatal. Pas sholat, saya garuk-garuk gini. Nah, ini sholatnya batal. Solusinya bagaimana kalau tidak batal? Ya. Tangan ini harus diletakkan. Umpama ini gatal, tangan ini diletakkan. Mau berapa kali nggak apa-apa, ya. Ini nggak membatalkan sholat. Yang batal kayak gini. Nah, ini batal. Untuk yang selanjutnya berhadas, hadas kecil ataupun besar. Mau pas sholat, saya ruku kayak gini, kentut. Kentut ini batal sholatnya. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat. Seumpama ketika dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, atau apalagi nggak hafal at-tahiyat, ya itu nggak sah sholatnya.
Selanjutnya terbuka aurat. Auratnya terbuka. Untuk yang perempuan biasanya ini ya, diperhatikan kalau memakai mukena. Kalau memakai mukena harus belabasan, nggak boleh potongan. Kalau potongan dikhawatirkan nanti auratnya terbuka. Ketika umpama sholat ada angin kencang, kemudian auratnya terbuka, kalau sama langsung tutup seketika, sholatnya nggak batal. Ya, langsung tutup seketika. Kemudian merubah niat nggak boleh. Umpama pertama niat sholat zuhur dirubah dengan sholat asar atau sebaliknya, nggak boleh. Ini bisa batal sholatnya. Yang selanjutnya membelakangi kiblat. Sholat menghadap ke timur itu akan membatalkan sholat. Selanjutnya makan ataupun minum. Umpama sebelum sholat sampean makan, pas makan ada sisa makanan yang masih di mulut. Nah, ketika sudah wudhu, sholat, makanannya masih ada di mulut. Pas sholat, sisa makanan yang ada di mulut sampean telan, ini akan batal walaupun sedikit ya. Ini akan membatalkan sholat. Kemudian tertawa pas sholat, lah ini akan batal sholatnya. Tertawa ya, bukan senyum. Kalau senyum nggak apa-apa. Yang selanjutnya murtad, keluar dari Islam. Pas sholat tidak meyakini adanya Allah, akan murtad itu. Sholatnya tidak sah. Ya, itu saja yang materi pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon untuk teman-teman, adik-adik semua bisa memahami tentang syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat wajib sholat, rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat dan perkara yang membatalkan sholat. Evaluasi pada pelajaran hari ini saya akan bertanya kepada adik-adik ya. Cuma 2 pertanyaan saja biar ingat. Coba Fadil sebutkan syarat-syarat wajib sholat, 2 saja. Oke, betul sekali. Syarat-syarat wajib sholat pertama harus Islam. Ya. Kedua harus baligh. Coba Kang Deni, selanjutnya Kang Deni, sebutkan bacaan niat sholat zuhur. Tepat sekali, 100. Yang terakhir, perkara yang membatalkan sholat. Coba Kang Fisbullah, apa perkara yang membatalkan sholat? Ya, berbicara secara sengaja. Kedua, bergerak sebanyak 3 kali. Kemudian ketiga apa? Terbukanya aurat. Betul sekali. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk terakhir saya akan memberikan tugas untuk membuat peta tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Peta syarat wajib sholat apa saja, syarat sah sholat apa saja dan sebagainya itu ya. Dan juga meneliti tentang sunnah-sunnah sholat apa saja. Itu ini nanti dibuatkan kelompok, ada 2 kelompok. Nanti kalau sudah membuat peta dan mengerjakan kesunahan-kesunahan sholat, setelah itu pada pertemuan berikutnya kita presentasikan sekalian praktek sholat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya, dan dijadikan oleh Allah
menjadi siswa yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, cinta tanah air dan cinta NKRI. Itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk yang paling terakhir, kita doa bersama-sama dengan membacakan surat Wal Asri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah dalam saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.